Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam syahrun unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah siam ataupun ibadah puasa di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, dan bulan yang seluruh amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kullu amal ibni Adam illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia ataupun ibnu Adam adalah untuk dirinya, kecuali berpuasa adalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah siam ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat beliau. Dan di bulan Ramadan ini pula kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqomah melakukan amal-amal kebaikan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan merupakan tarbiyah ilahiyah, bulan pendidikan yang diwajibkan kepada kaum yang beriman, yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, karena dengan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan baik secara fisik maupun secara spiritual. Nah, oleh karena itu sebulan penuh ini yang merupakan tarbiyah ilahiyah ini mudah-mudahan memberikan dampak yang positif dan memberikan dampak bukan hanya kepada diri pribadi, tetapi di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Oleh karena itu, puasa yang demikian nilainya sangat tinggi, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama adalah bahwa tujuan ataupun target daripada ibadah siam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Oleh karena itu dikatakan la'allakum tattaqun. Di dalam surat Al-Baqarah ini dari ayat 183 sampai 187 itu ada 3 kata-kata la'alla. Pertama dikatakan la'allakum tattaqun, wa la'allakum tashkurun, dan wa la'allahum yarsudun. Sebagaimana di dalam ayat selanjutnya dikatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian di ayat selanjutnya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah siam ini, adalah ibadah yang mendidik kita, mendidik moral kita. Pertama, dalam rangka hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mewajibkan kepada kita melaksanakan ibadah siam, meninggalkan segala sesuatu yang tadinya dihalalkan untuk dilakukan pada siang hari. Tetapi karena dasar iman, dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengan tulus ikhlas meninggalkan semua yang tadinya dihalalkan, kemudian kita tidak mau melakukannya. Oleh karena itu ibadah siam dikatakan al-imsak, artinya menahan diri daripada makanan, daripada minuman, daripada melakukan hubungan sesuatu yang tadinya dihalalkan kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tujuan daripada ibadah puasa ini bukan hanya menahan lapar ataupun haus, tetapi mempunyai tujuan yang lebih utama lagi, yaitu menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Sebentar lagi kita akan meninggalkan ataupun kita akan ditinggalkan dengan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah di bulan-bulan berikutnya, seusai kita melaksanakan ibadah siam dan ibadah qiyam di bulan Ramadan, jangan hilang begitu saja ataupun tidak mempunyai dampak apa-apa di dalam diri kita, tidak mempunyai dampak apa-apa di dalam kehidupan sosial kita. Karena tujuannya adalah bagaimana kemudian manusia ataupun kita ini hidup di 11 bulan kemudian. Ketika di bulan puasa ataupun di bulan Ramadan kita rajin ataupun taat melaksanakan ibadah siam selama sebulan penuh, maka di bulan berikutnya marilah kita mulai melatih diri kita untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Kalau di bulan Ramadan kita rajin melaksanakan qiyamul lail ataupun salat tarawih, maka di bulan-bulan berikutnya hendaklah kita mau bangun di waktu tengah malam untuk melaksanakan atau melakukan salat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan Ramadan kita mau menafkahkan sebagian kecil daripada harta kita, maka di 11 bulan berikutnya, maka hendaklah kebiasaan yang baik dan rasa empati terhadap sesama ini terus kita lakukan. Kalau di bulan Ramadan lisan kita selalu terjaga, kita selalu membaca Al-Quran ataupun tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka di bulan-bulan berikutnya, seusai kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, kita bisa terus lidah ini mengucapkan ataupun membaca Al-Quranul Karim, adalah kita bisa memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu, ketika bulan Ramadan ini ataupun sebentar lagi bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita, dan kita pun tidak tahu apakah bulan Ramadan yang akan datang kita masih berjumpa, tetapi Ramadan pasti akan datang di tahun berikutnya, namun kita tidak tahu apakah kita bisa masih berjumpa. Oleh karena itu kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini yang telah kita lakukan ini adalah Ramadan yang kita laksanakan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ramadan yang mempunyai dampak ketakwaan, keimanan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dan Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadi tahun yang terbaik bagi diri kita, bagi masyarakat kita. Dan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang dapat menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, kita selalu bermohon sekali lagi, mudah-mudahan seusai Ramadan ini seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sebentar lagi kita akan memasuki 1 Syawal ataupun Idul Fitri, di mana manusia setelah sebulan penuh digodok di dalam tarbiyah ilahiyah, hendaklah manusia ini menjadi manusia yang fitri, manusia yang selalu cinta kebaikan, cinta kepada kebenaran. Nah, mudah-mudahan di dalam bulan Syawal ataupun pelaksanaan Idul Fitri ini kita bisa membuka hati, melapangkan hati untuk saling bermaaf-maafan, untuk saling mengakui kesalahan dengan tujuan bahwa kita tidak pernah ataupun menjaga diri kita sebisa mungkin agar tidak terulang kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Saya sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah Tebet Timur mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum jami'a salihah a'malina taqabbal ya karim minal a'idin wal faidin kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan di dalam Idul Fitri 1445 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan kita akan kembali kepada manusia-manusia yang cinta kepada kebaikan, cinta kepada kebenaran. Nasrun minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.